Hari ini kita akan membahas virus, yakni tentang klasifikasi virus dan peranan virus dalam kehidupan. Kompetensi dasarnya masih sama, menganalisis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya, lalu mengintegrasikan jenis-jenis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Nah, pertama kita akan bahas tentang klasifikasi virus. Klasifikasi virus ini ada beberapa, ada yang berdasarkan sel inangnya, ada yang berdasarkan materi genetiknya, dan ada yang berdasarkan ICT atau International Committee Taxonomy of Virus. Klasifikasi virus tujuannya adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari virus. Nah, yang pertama adalah klasifikasi virus mengikuti kesepakatan dalam ICTV atau International Committee on the Taxonomy of Viruses. Berdasarkan ICTV itu, virus dibagi menjadi 5 taksonomi. Yang pertama, ordo. Penulisannya diakhiri dengan virales. Yang kedua, family. Diakhiri dengan Viridae. Yang ketiga, subfamily. Diakhiri dengan Virinae. Yang keempat, genus. Diakhiri dengan virus. Lalu yang terakhir adalah spesies. Spesies ini ditulis menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Contohnya, ini adalah virus cacar air atau varicella zoster virus. Nah, ordonya seperti penulisan pada ICTV, belakangnya pakai virales. Jadi ordonya adalah Herpes virales. Family-nya Herpes viridae. Subfamily-nya Alpha Herpes virinae. Genusnya Varicellovirus. Spesiesnya adalah nama virus cacar airnya adalah Varicella zoster virus. Oke, yang kedua, klasifikasi virus berdasarkan materi genetik atau mekanisme produksi mRNA yang diutarakan oleh David Baltimore. Yang pertama, dsDNA. Ini adalah kelas yang pertama ya. Penggolongannya itu masuk virus DNA rantai ganda. Contohnya virus herpes, adenovirus, poxvirus. Yang kedua, ssDNA. Selanjutnya, klasifikasi virus berdasarkan materi genetik, mekanisme produksi mRNA yang diutarakan oleh David Baltimore. Kelompok yang pertama itu asam nukleatnya dsDNA. Penjelasannya adalah virus DNA rantai ganda, contohnya virus herpes, adenovirus, dan poxvirus. Yang kedua, ssDNA. Itu virus DNA rantai tunggal, contohnya parvovirus. Yang ketiga, dsRNA, virus RNA rantai ganda, contohnya reovirus. Untuk yang keempat adalah positif ssRNA, yakni virus sense RNA rantai tunggal, contohnya picornavirus dan togavirus. Yang kelima, negatif ssRNA, yakni virus antisense RNA rantai tunggal, contohnya orthomisovirus, rhabdovirus. Yang keenam, ssRNA-RT, yakni virus RNA rantai tunggal dan melibatkan penggunaan enzim reverse transkriptase, contohnya retrovirus. Yang terakhir, penggolongan yang terakhir itu dsDNA-RT, virus DNA rantai ganda dan melibatkan enzim reverse transkriptase, itu contohnya hepatnavirus. Nah, klasifikasi virus berdasarkan ICT dan David Baltimore ini termasuk dalam klasifikasi modern. Oke,
Selanjutnya, klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya. Itu ada 4. Yang pertama, klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inangnya. Itu ada 4. Yang pertama, virus bakteri, yakni virus yang menginfeksi bakteri atau disebut juga bakteriofag. Contohnya bakteriofag T4 virus, yakni virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Yang kedua, virus mikroorganisme eukariotik, yakni virus yang menginfeksi protozoa dan jamur. Yang ketiga, virus tumbuhan, yakni virus yang menginfeksi tumbuhan. Contohnya, virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus atau disingkat TMV. Yang keempat, virus manusia dan hewan, yakni virus yang menginfeksi manusia dan hewan. Contohnya, virus rabies pada anjing, virus tetelo pada ayam, virus mulut dan kaki pada sapi, virus herpes, virus dengue atau demam, virus manusia dan hewan, yakni virus yang menginfeksi manusia dan hewan. Contohnya adalah virus rabies pada anjing, virus tetelo pada ayam, virus mulut dan kaki pada sapi, virus herpes, virus dengue, virus influenza HIV pada manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas peranan virus dalam kehidupan manusia ya. Yang pertama itu virus yang menguntungkan. Ini dapat dibuat untuk vaksin, terapi gen, rekayasa genetik, antitoksin, dan insulin. Sedangkan bakteri yang merugikan itu menyebabkan penyakit seperti cacar, herpes, AIDS, hepatitis A, B, C, influenza, HIV, dan lain-lain. Yang pertama ini virus yang merugikan. Penyakit pada manusia yang disebabkan virus influenza atau flu menyerang salur pernafasan disebabkan oleh orthomyxovirus. Gejala penyakitnya antara lain pilek, batuk, dan pening. Cacar disebabkan oleh virus herpes virus varicella. Yang ketiga, campak disebabkan oleh virus paramyxovirus. Gejalanya seperti demam tinggi, batuk, dan rasa nyeri di seluruh tubuh. Yang keempat, hepatitis atau pembengkakan hati. Ada 3 macam virus hepatitis, yakni A, B, dan C. Yang C ini adalah non A dan non B. Yang paling berbahaya adalah virus B dengan gejalanya demam, mual, dan muntah serta muncul gejala penyakit kuning. Selanjutnya adalah yang kelima, polio. Pada umumnya menyerang anak-anak. Gejalanya adalah demam, sakit kepala, tidak enak badan, mengantuk, sakit tenggorokan, mual, dan muntah. Yang keenam, herpes, menyerang membran lendir di mulut, alat kelamin, mata, dan kulit. Yang ketujuh, rabies atau anjing gila, menyerang sistem saraf pusat penderita. Gejala rabies pada manusia itu ditandai oleh sakit kepala, gugu, demam, dan lesu. AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Virus yang menyebabkan AIDS adalah HIV terhadap sel darah putih, terutama limfosit, sehingga tubuh tidak dapat melawan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Jadi menyerang sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, Ebola ini pernah mewabah di Zaire, Afrika pada tahun 1995. Virus ini disebabkan oleh pendarahan hebat pada penderita. Gejalanya adalah sakit kepala, muntah, dan kerusakan jaringan tubuh. Lalu selanjutnya virus DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever menyebabkan demam berdarah. Virus Trachom
ditandai dengan bintik-bintik merah pada selaput mata. Ini virus myelitis atau ARN, faring dan usus halus ini yang diserangnya. Kemudian darah, pneumotorik di vertebrata atau tulang punggung. Jadi bisa menyerang usus halus dan darah ya. Selanjutnya yang kedua, penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Itu ada NCD atau Newcastle disease. Penyakit ini menyerang saraf ternak unggas, misalnya ayam dan itik yang sering disebut tetelo atau cekak. Yang selanjutnya RSV, Ross-Sarcoma virus, penyakit kanker pada ayam. Lalu ada FMD, Foot and Mouth Disease. Berarti ini penyakit yang menyerang kuku dan mulut pada hewan ternak seperti kerbau, sapi, domba, dan kuda. Rabies, rhabdovirus, ini penyakit pada anjing, kucing, dan kera. Cacar atau Vaccinia itu penyakit pada sapi. Nah, selanjutnya adalah penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Itu penyakit mozaik atau bercak-bercak kuning pada tumbuhan tembakau. Disebut TMV atau Tobacco Mosaic Virus, terjadi pada tomat juga. Lalu daun menggulung terjadi pada tanaman kapas dan lobak. Penyakit ini disebabkan oleh TYMV. Lalu ada Citrus Vine Plume Degeneration Virus atau CVVD. CVPD menyerang pada batang jeruk. Virus tungrok menyerang werang coklat, tulang hijau, dan padi. Potato Yellow Dwarf Virus atau PYDV menyerang tanaman kentang. Virus cacar menyerang pada daun cengkeh. Nah, ini adalah gambar penyakit yang disebabkan oleh virus. Ada influenza, ada gondong, ada apa ini? Campak. Nah, ini flu, polio, ini Ebola, gondong berarti gede sebelah itu anak kecilnya, sapi gila, avian flu, mozaik pada tembakau. Nah, ada juga virus-virus yang menguntungkan dalam kehidupan ini, seperti virus yang dapat digunakan dalam bidang rekayasa genetik, yakni sebagai vektor mutasi gen, pembawa ya vektor itu, maupun penelitian di bidang kedokteran. Contohnya adalah adenovirus untuk terapi sel kanker dan retrovirus. Yang kedua, virus yang digunakan untuk memproduksi interferon yang berfungsi untuk mencegah replikasi virus di dalam sel hospes. Interferon ini merupakan protein kecil yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus. Yang ketiga, virus yang digunakan untuk pembuatan vaksin. Nah, vaksin ini adalah mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat-sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat-sifat antigenitasnya yang menimbulkan zat antibodi ini muncul. Contohnya virus Vaccinia. Lalu ada antitoksin. Nah, antitoksin ini adalah antibodi yang digunakan untuk menetralisir racun. Ini dapat diproduksi oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Lalu yang terakhir adalah insulin. Ini adalah contoh virus penyebab kanker yang dapat dicangkokkan bersama dengan gen-gen penghasil insulin yang terdapat di sel pankreas atau zat lain ke dalam bakteri. Lalu pada saat bakteri berkembang biak dengan cepat, maka secara tidak langsung juga akan menghasilkan insulin dalam jumlah yang sangat banyak, dikarenakan virus juga cepat ya berkembang biaknya seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, ini adalah akhir